Perkenalkan, nama saya Andre dari kelas 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bab 3 tentang penelitian sejarah yang diambil dari dua submateri, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya dan sumber tertulis atau tekstual. Pertama-tama kita akan masuk pada submateri yang pertama, yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah seperti candi dan patung. Untuk mengungkap kredibilitas sumber benda, diperlukan ilmu bantu seperti berikut. A. Epigrafi adalah pengetahuan tentang cara membaca dan menganalisis tulisan kuno pada benda-benda peninggalan purbakala. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan dan tatanan kehidupan pada zaman purbakala. Ikonografi adalah ilmu yang mempelajari tentang arca-arca dan patung-patung kuno sejak zaman praksara ataupun sejarah. Numismatik adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang, asal-usul, teknik pembuatan dan mitologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Paleontropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia-manusia purba. Untuk mengetahui peninggalan di masa lampau dapat dilakukan dengan cara berikut. Tipologi merupakan penentuan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk atau tipe peninggalan benda tersebut. B. Stratigrafi merupakan penentuan usia suatu benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah. C. Kimiawi merupakan cara menentukan usia dari benda peninggalan budaya berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandung benda tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke subbab 2, yaitu sumber tertulis atau tekstual. Bisa dilihat dari segi bentuknya, sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang dicetak dan tulisan tangan atau manuskrip. Berikut contoh sumber tertulis yang dijadikan sumber penelitian sejarah. A. Laporan. Dalam sejarah, laporan dapat memberikan banyak informasi penting bagi sebuah penelitian. Sejarawan dapat menggunakan laporan baik yang dibuat oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam kegiatan penelitiannya. B. Surat. Surat merupakan dokumen berharga yang dalam penelitian sejarah. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga. C. Surat kabar. Surat kabar biasanya memuat berita tentang peristiwa yang penting dalam masyarakat. Berita tersebut bersumber dari sejarawan. Sejarawan dapat menyeleksi berita tersebut agar menjadi sumber penelitian sejarah. Prasasti. Salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia adalah prasasti. Prasasti sebagai sumber sejarah yang banyak memberikan sumbangan keterangan. E. Kronik. Kronik merupakan suatu tulisan mengenai perjalanan seorang musafir. Kronik banyak ditemukan dalam sejarah dinasti-dinasti kerajaan Tiongkok, seperti kronik dinasti Tang. F. Babat. Babat merupakan karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. G. Hikayat. Pada dasarnya, hikayat sama dengan babat, yang berbeda dalam penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat dikenal di daerah Jawa atau Mataram. Menurut Kartokartidjo, sumber tertulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Autobiografi dapat memberikan data tentang faktor subjektif seperti nilai-nilai sosial, proses sosial, dan membantu dan perubahan sosial. B. Surat pribadi, catatan atau harian dan memoir. C. Surat kabar berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain. Bahkan surat kabar merupakan dokumen ini
inti untuk membantu penentuan tanggal dari sumber lain. D. Cerita roman. Pada dasarnya, cerita roman tidak hanya membuat karya ekspresi seorang pengarang, tetapi juga kadang terungkap dalam keadaan sosial dari periode tertentu. E. Dokumen pemerintah. Biasanya dalam dokumen ini dimuat keputusan berita-berita dalam laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa, laporan tahunan, data statistik, penyertaan pemerintah, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan 2 submateri ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang.